Baik, kisah Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan ats-Tsauri punya julukan dengan Sajjad, orang yang sangat suka sujud sampai dahinya sangat hitam rahimahullah. Dan dikatakan beliau kalau sujud tidak mengangkat kepalanya sampai hajatnya selesai dengan Allah. Satu waktu khalifah meminta dia untuk menjadi hakim, punya jabatan. Dan waktu itu hakim gajinya lebih tinggi daripada khalifah, punya istana yang mewah, punya kereta kencana dan seterusnya. Yang jelas teman-teman sekalian, ditawarkan dia menjadi hakim dan dia nolak. Karena waktu itu dia seorang ulama. Sufyan ats-Tsauri seorang ulama Mekah yang terkenal. Dan memang dia orang yang paling layak, paling faham tentang perkara-perkara masyarakat. Lalu dia nolak dengan santun mengatakan saya tidak bisa dan saya khawatir saya akan dihisab oleh Allah hari kiamat kalau saya berhukum yang salah. Maka khalifah mengatakan kau harus menjadi. Karena dia nolak dan dipaksa, akhirnya dia pun melarikan diri dari Mekah. Dia jalan teman-teman sekalian. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah jalan dengan menggunakan jubah menutup kepalanya dan meninggalkan Mekah. Sampai jalan menuju ke Yaman. Selama 3 bulan perjalanan kaki sampai di Yaman, kemudian dia tiba di sebuah kebun kurma. Kemudian dia menawarkan diri untuk menjadi pegawai di kebun kurma itu dan orang tidak tahu siapa dia. Kemudian berkatalah pekebun kurma tersebut, saya akan berikan gaji kamu seperti orang-orang yang bekerja sama saya. Dia bilang, baiklah, saya terima. Yang penting saya ada tempat tinggal dan saya bisa ibadah. Berjalanlah 3 bulan, dia menurunkan kurma dari pohon. Seorang alim ulama yang sangat dihormatin pada saat itu. Sangat dihormatin. Kemudian dia pun, rahimahullah, setelah 3 bulan ditanya oleh pemilik kebun tersebut. Dia bilang, wahai Abdullah, dulunya ditanya dia, siapa nama kamu? Dia bilang, saya Abdullah. Dia tidak dusta. Dia bukan tujuan dusta. Dia mengatakan, saya Abdullah, maksudnya saya adalah hamba Allah. Gitu kan? Karena dalam bahasa Arab begitu. Kalau dia sebut namanya, dia ditangkap oleh khalifah. Dia tidak mengatakan nama saya. Dia mengatakan, saya adalah hamba Allah. Gitu kan? Bahasa Arabnya, ana Abdullah. Rupanya pemilik kebun menangkap namanya Abdullah. Dipanggil, wahai Abdullah, kesinilah. Datanglah Sufyan rahimahullah, lalu ditanya, apa perbedaan antara kurma kami dengan kurma kalian? Maka kata Sufyan rahimahullah, saya tidak pernah tahu perbedaannya. Karena saya tidak pernah mencicipi sedikit pun dari kurma anda. Maka kata pemilik kebunnya, apakah kamu ini tinggal 3 bulan di kebun saya, turunkan kurma, sortir tiap hari, gak pernah kamu makan 1 butir pun? Dia bilang, demi Allah 1 butir pun tidak pernah, karena anda tidak pernah mempersilahkan saya. Maka kata pemilik kebun, teman-teman sekalian, dia bilang, apakah kau mau mencontohi muru'anya, ya, kehormatan ibadahnya Sufyan ats-Tsauri? Dia nggak tahu kalau ini orangnya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, dia pun diam si Sufyan ats-Tsauri, lalu kemudian dia sudah tahu akan terjadi apa-apa, lalu dia membungkus barang-barangnya, dia tinggalkan kebun tersebut. Ternyata pemilik kebun ini sudah mendengar berita kalau Amir Mukminin waktu itu menyuruh menangkap Sufyan ats-Tsauri secara paksa. Siapapun yang menangkapnya akan dikasih 1 peti emas. Disebarkan berita, tangkap Sufyan ats-Tsauri, hidup atau mati. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, tentu ini kisahnya panjang, saya ringkaskan. Kemudian si pemilik kebun datang kepada temannya di sana lalu berkata, ada pegawai kebun saya unik, kenapa saya tanya dia perbedaan antara kurma Hijaz, Mekah dan Madinah. Karena dia mengaku dari Hijaz, dia dengan Yaman dia tidak tahu. Dia bilang dia tidak pernah incipin 1 butir pun karena saya tidak pernah persilakan selama 3 bulan jadi pegawai. Maka temannya mengatakan, sebentar, ya, bagaimana cirinya pegawai itu? Disebutkan cirinya seperti ini. Kata dia, itulah Sufyan ats-Tsauri. Kita kejar dia, tangkap, kita berikan kepada Amir Mukminin, ambil 1 peti emasnya. Waktu mereka kembali ke kebun sudah tidak ditemukan. Jadi Sufyan ats-Tsauri sudah kembali ke Mekah. 3 bulan kemudian, jadi ini sudah dari 6 bulan dari masa pengejaran, dia pun 3 bulan lagi kembali ke Mekah. Waktu dia kembali disambut oleh masyarakat Mekah, dia ulamanya gitu kan. Muftinya Mekah pada saat itu lalu disambut, mereka pun belajar. Lalu beberapa ulama lain menasihatkan, mengatakan, wahai Sufyan, Amir Mukminin sudah sangat marah, dia akan menghukummu. Dia bilang, saya lebih takut dengan raja yang sebenarnya, karena kalau saya salah berhukum maka akan jadi masalah. Dan dia harus bisa mengerti, saya tidak bisa memaksakan diri gitu kan. Harusnya dia bisa memaklumi, dan masih banyak orang-orang yang bisa dijadikan sebagai pengganti saya. Lalu waktu Amir Mukminin waktu itu tidak disebutkan, saya tidak dapatkan namanya. Dikatakan mendengar Sufyan ats-Tsauri ada di Mekah, lalu dikejar sama dia. Dia bilang, saya akan membunuh sendiri Sufyan ats-Tsauri dengan tangan saya. Kata temannya yang meriwayatkan kisah ini, Sufyan ats-Tsauri itu mendengar berita tersebut pun, kemudian dia sujud sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Kemudian dia sujud, dan demi Allah saya tawaf 7 kali, dia belum mengangkat kepalanya dari sujud di sujud yang pertama. Jadi sujud tidak pernah angkat. Saya tahu pertama dia masuk sujud pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai 7 kali tawaf. Ini kurang lebih memakan waktu mungkin setengah jam lebih ya.
Itu kalau cepat, kalau lambat mungkin bisa lama, lebih lama. 7 kali tawaf bisa sejam kalau lagi padat-padatnya. Maka dia sujud, dia bilang, saya duduk di sebelahnya dan saya tahu tuh sujud pertama karena setelah dia masih angkat sujud yang kedua, kemudian dia berdiri rakaat kedua dan 2 sujud selanjutnya. Yang jelas teman-teman sekalian, selesai sholat saya melihat dia, kata perawi kisah ini, mendatangi Ka'bah lalu memegang kain Ka'bah sambil mengatakan, aqsamtu bika rabbi, saya bersumpah atas namamu hai Tuhanku, jangan biarkan khalifah ini untuk masuk ke Mekah. Maka yang terjadi adalah dikatakan dalam kisah ini, Amir Mukminin pun waktu khalifah itu waktu mendekati pintu gerbang Mekah, ya sempat berkemah dan meninggal sebelum masuk ke dalam Mekah. Tapi yang jelas, kisah yang kita ambil dari Sufyan ats-Tsauri adalah bagaimana beliau rahimahullah takutnya kepada Allah mengalahkan takutnya kepada pemimpin manusia, dan dia meninggalkan jabatan yang tinggi karena takut dihisab hari kiamat. Dan ini menandakan memang orang kalau sudah meninggal masuk ke kuburan, ke alam barzah, sudah tidak ada lagi amal yang dia kerjakan, sudah berhenti, ya. Dan keadaan alam barzah hanya 2, taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka, nggak ada yang lain. Kalau dia orang beriman, dia sudah banyak menanam bibit-bibit amal soleh selama di dunia, maka dia akan panen dan mulai terasa, walaupun sebelum masuk ke dalam surga, di kuburan pun bisa menjadi taman dari taman surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang kuburan orang beriman, setelah dia diperlihatkan neraka dan dia ketakutan, maka diperlihatkanlah setelah itu surga. Lalu para malaikat mengatakan, inilah tempat kamu sekarang. Dia pun sangat gembira. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, Allah berfirman, bentangkanlah jalan hambaku ini menuju ke surganya setiap pagi dan petang. Jadi dia bisa mencium baunya surga, dia bisa lihat surga itu setiap pagi dan petang. Dan makna pagi dan petang adalah mungkin dia terbuka selamanya buat dia, jadi dia bisa menikmati. Karena Nabi SAW menutup hadis ini sambil mengatakan, maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Inti bahasan kita yang kita bisa ambil pelajaran, yang pertama, keutamaan as-sabiqunal awwalun. Maksudnya orang-orang yang pertama masuk Islam. Ini karunia yang Allah pilih gitu. Ya. Karena sering saya ulangi kalimat ini dalam serial sahabat, tidak mudah menjadi orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dulu. Sulit sekali. Di Mekah, perkampungan kecil, gitu kan, padang pasir, rumahnya orang masih dari tanah liat, ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ngaku nabi. Beriman masuk surga, kafir masuk neraka. Kira-kira antum jadi Abu Bakar atau Abu Jahal gitu kan? Tidak gampang. Sekarang saja masih banyak orang tidak beriman. Quran sudah lengkap, terjemahannya sudah banyak, banyak dai-dai masih banyak belum masuk Islam. Apalagi di awal-awal dulu, masih baru berapa ayat yang turun. Makanya mereka punya kedudukan tersendiri. Tugas kita, ini garis bawahi penting pelajaran kita, tugas kita adalah mengikuti generasi awal itu. Apa yang mereka sudah kerjakan dari sahabat, kita lakukan. Karena Allah berfirman, selalu hafal ayat ini dan renungi baik-baik. Ini kata kunci keselamatan, mengikuti jejak para sahabat, yang terutama yang pertama-tama masuk Islam. Dikatakan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, At-Taubah ayat 100. At-Taubah surah nomor 9. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari muhajirin, orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, dan Ansar, orang-orang Madinah termasuk As bin Thabit, dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan baik, sibuk idolakan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolha, Asim, Zubair, semua ini jadi panutan dia. Dia mengikuti langkah-langkah mereka dengan baik. Apa yang terjadi kalau kita ikuti para sahabat? Radiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Waradu an. Mereka pun ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dan Allah janjikan kepada para sahabat-sahabat itu dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka agar masukkan mereka ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang paling besar. Oleh karena itu keselamatan ada di pemahaman para salafus saleh kita ini, para sahabat. Bagaimana mereka memahami ayat, bagaimana mereka memahami hadis, ya, kehidupan mereka, dan banyak sekali sahabat. Ya, sampai kita mengikuti salah satu saja dari mereka sudah cukup. Apalagi sahabat sampai puluhan ribu orang kita bisa pelajari. Dan ini salah satu sebab kita kenapa pelajari tabligh akbar seperti ini. Oh ternyata si fulan punya kelebihan ini. Dan masing-masing sahabat ada yang menonjol.
Ada yang menonjol di infaknya, ada yang menonjol keberaniannya, ada yang menonjol di ilmunya dan seterusnya. Sebagaimana sudah lebih dari 40 sahabat yang sudah kita bahas. ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها. Ada sebuah kisah yang saya tutup dengan kisah ini, sebenarnya tidak berhubungan dengan kematian Umar, tapi saya sempat mendengarkan kisah ini dari salah satu masyayikh ya, yang beliau sampaikan dalam kasetnya. Saya tambahkan saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat senang kalau sudah selesai urusan pemerintahan diurus, beliau sering duduk di masjid dan menunggu kalau ada orang yang mengeluh lagi, atau beliau mendengarkan kisah-kisah unik. Satu waktu ada orang yang datang, dan ini kisah membuat Umar bin Khattab menangis dan tersentuh secara imaniyah. Dan ini juga syekh yang menyampaikan sampai menangis. Saya lihat cuplikan itu, beliau menangis mendengar kisah ini sambil berdoa kepada Allah seperti doanya laki-laki yang akan diceritakan dalam kisah ini. Umar bin Khattab sering kali duduk atau menunggu orang, lalu kemudian dia punya seseorang yang selalu mendampingi dia. Ini tidak disebutkan dalam kisah ini siapa dia. Biasanya Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf atau Abdullah bin Abbas. Tiga sahabat ini sering mendampingi Umar radhiyallahu anhu di samping kanan atau kirinya. Lalu masuklah dua orang dalam masjid waktu itu, kembar, persis sama, bajunya sama, ya, semua penampilannya sama, rambutnya, alisnya, kulitnya, tinggi badannya, paras wajah, postur tubuh sama semua, nggak ada bedanya, seperti orang kembar gitu. Tapi kembarnya ini luar biasa uniknya gitu, semua sama. Lalu Umar bertanya kepada orang di sebelahnya, siapa orang ini, dua orang itu? Yang di sebelahnya bilang kepada Umar, itu Amirul Mukminin, ayah sama anaknya. Umar kaget. Umar mengatakan, ayah sama anaknya, seperti seakan-akan saudara kembar. Jadi hampir sama, rambutnya sama-sama, dia masih hitam, masih muda rambutnya si ayah ini gitu. Kondisi fisiknya masih sama dengan anaknya. Lalu Umar yang angkat suara mengatakan, ajaban ma ra'aitul yaum, sungguh mengagumkan apa yang saya lihat hari ini. Lalu mengarahkan pandangan beliau ke ayahnya si anak tadi yang ada jalan di depan. Lalu ayahnya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau Anda mendengar kisah anak saya ini, dia lahir dari rahim ibunya, sementara ibunya di kuburan, Anda lebih kaget. Kata Umar, anak ini lahir di kuburan dari ibunya yang sudah mati? Kata ayahnya, iya Amirul Mukminin. Begini ceritanya. Umar bilang, ceritakan saya rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Dia bilang, begini cerita Amirul Mukminin. Saya waktu ibunya anak ini masih hidup di Madinah, masyarakat Madinah, orang-orang dari Ansar ini. Dia bilang, saya waktu ibunya masih hidup anak ini, sempat waktu hamil pertama, anaknya cuma satu, lagi hamil 3 bulan, ya, saya kemudian punya hajat, ingin keluar dari kota Madinah, ingin pergi. Dan zaman dulu orang kalau mengadakan perjalanan jemaah sekalian itu menganggap dirinya sudah bisa kembali, bisa enggak. Karena kalau perjalanan bisa dirampok tengah jalan, bisa mati, bisa enggak kembali. Sekarang masih ada, mungkin bisa beli tiket pulang pergi, atau kalau meninggal ada informasi yang sampai ke keluarganya. Zaman dulu enggak. Maka orang kalau sudah pamit mau pergi jihad, mau pergi bisnis, maka itu dianggap oleh keluarganya sudah meninggal. Dia bilang, istri saya pun melarang saya, meminta jangan pergi, ya. Padahal ini saya sudah harus pergi. Maka saya pun mengetahui kalau istri saya ragu karena masalah anaknya. Lalu saya memegang perut istri saya sambil mengatakan, ya Allah, saya mengamanahkan anakku yang ada di rahim atau di perut istriku ini, jagalah ya Allah. Lalu dia bilang, saya pun pergi. Setelah saya pergi, saya kembali 6 atau 7 bulan setelah itu. Jadi pas waktu melahirkan istrinya dia balik. Pada saat saya tiba di rumah saya waktu maghrib, kemudian saya coba ke rumah saya, tidak ada orang. Saya kemudian mendatangi kerabat-kerabat saya terdekat yang ada di Masjid Nabi. Saya tanyakan mana istri saya, mereka bilang istrimu sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Maka saya pun ya sholat isya, dan saya setelah isya mau pulang ke rumah saya dan mengunjungi beberapa kerabat istri saya untuk menyampaikan takziahnya, gitu kan. Kemudian saya lewatin Baqi dan saya bilang pada teman-teman saya dan kerabat saya, mana kuburan istri saya? Ditunjuklah. Dia bilang, begitu saya lewat dekat kuburan istri saya, di atas kuburan istri saya ada asap keluar, asap, banyak sekali asap itu. Lalu kemudian saya bilang, apa ini? Kata keluarganya dan teman-temannya, ini terjadi dari semenjak kami masukkan istrimu di kuburan 2 minggu lalu. Setiap hari keluar asap, setiap hari. Kami juga nggak tahu apa. Kata suaminya apa?
demi Allah saya tidak tahu dari istri saya ini kecuali kebaikan. Orangnya baik sekali, patuh pada suami, sholatnya terjaga, puasanya terjaga. Nggak mungkin ini keburukan, pasti Allah tunjukkan kebaikan. Dia bilang, lalu tergeraklah hati saya Amirul Mukminin untuk menggali kuburan istri saya. Waktu saya gali, saya temukan anak saya ini berada di bawah rahim istri saya yang sudah mati, gitu kan? Ada di situ, hidup. Dan terdengar suara, dia bilang, saya tidak tahu dari mana yang berbunyi, wahai fulan, dipanggil namanya orang ini, wahai fulan, ambillah anakmu yang kau telah jadikan amanah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Amirul Mukminin menangis, Umar dan orang ini menangis sambil berkata, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, saya sangat yakin kalau seandainya waktu itu saya juga memegang pundak istri saya dan saya katakan, ya Allah, saya amanahkan istri saya. Saya pegang tembok rumah saya dan saya katakan, saya amanahkan tembok rumah ini, Amirul Mukminin. Ya Allah, maka saya yakin istri saya masih Allah panjangkan umurnya. Tapi ya Amirul Mukminin, saya cuma mendoakan anak saya dan inilah anak saya yang Anda anggap unik tadi. Maka ini pelajaran juga besar. Bagaimana kita bisa ambil bahwasanya orang melibatkan Allah Azza wa Jalla dalam segala kehidupannya, gitu kan? Nah, ini sangat bermanfaat. Selalu berdoa, ya Allah, saya mengamanahkan istri saya, anak saya, diri saya, harta saya, ilmu saya, apa yang saya miliki kepadamu ya Allah. Maka Allah SWT akan menjaganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu ini bermanfaat buat kita dan Allah memberkahi majlis kita ini dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tambahan di dalam timbangan amal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke kisah yang lain. Kisah telatnya Nabi SAW. Sebelum Nabi SAW tiba di Madinah dan pasukan akan sholat subuh, maka para sahabat menunggu Nabi SAW sampai hampir saja matahari terbit. Ini salah satu kisah. Nabi SAW pada saat itu lagi istirahat pasukan dan sudah dekat sekali sama Madinah. Biasanya mereka tidak sholat sampai nunggu Nabi SAW. Pada kali itu Nabi SAW telat sampai sudah mulai agak terang. Nabi belum muncul, gitu kan? Maka para sahabat bingung apakah mereka sholat atau menunggu Nabi SAW. Akhirnya mereka menyimpulkan untuk sholat dan mereka mendorong Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu untuk menjadi imam. Pada saat rakaat kedua subuh itu, Nabi SAW datang dari hajat beliau dan beliau masbuk satu rakaat. Pada saat Abdurrahman salam, maka para sahabat yang berada di sebelah Nabi SAW bertasbih semuanya. Subhanallah. Gitu kan. Maka seluruh sahabat yang di depan balik melihat ke arah belakang dan menemukan Nabi SAW ada di saf belakang. Dan beliau masih melengkapkan sholat yang tertinggal. Selesai salam, maka Nabi SAW bersabda, sangat baik dan benar yang kalian lakukan. Dan ini pelajaran juga teman-teman sekalian. Perlu kita garis bawahi dalam masalah sholat, ya, masuknya waktu sholat itu adalah hak muadzin. Masuknya waktu sholat. Dia wajib, dia yang keputuskan azan sekarang atau tunda sebentar itu hak muadzin. Kalau iqamah haknya imam. Ini perlu digaris bawahi. Jadi kalau sudah ada imam tetap, jangan iqamah sampai dia datang. Begitu hukum syar'i memang. Seharusnya begitu. Jangan buru-buru, tunggu imamnya gitu kan. Kecuali imamnya memang sudah kasih keputusan misalnya dalam 10 menit saya kalau tidak datang silakan gantikan. Nah itu boleh. Atau tidak adanya imam tetap di situ baru boleh. Kalau enggak boleh teman-teman. Ini sahabat menunggu Nabi SAW sampai sudah mau keluar waktu sholat baru mereka ambil keputusan akhirnya. Dan kalau itu pun terjadi, memang sudah lewat waktunya, maka tentu saja boleh seseorang muslim untuk sholat. Ya. Terdapat sebuah hadis ya, yang berbunyi, tidak akan terjadi kiamat sampai salah seorang dari kalian mengimami Nabi kalian. Dan ini sudah terjadi, berarti sudah sangat dekat masa kematian Nabi SAW. Jadi waktu itu Nabi SAW dulu pernah bilang, waktu masih awal hijrah ke Madinah, tidak akan terjadi kematian Nabi kalian. Terjadinya kiamat, karena matinya Nabi tanda-tanda hari kiamat. Sampai salah seorang dari kalian mengimami Nabi kalian. Dan itu pertama kali kejadian selama hidupnya sahabat bersama Nabi SAW, ada sahabat yang mengimami Nabi. Selama ini nggak pernah. Belasan tahun di Mekah, di Madinah, mereka tidak pernah sama sekali mengimami Nabi SAW kecuali waktu itu. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Ada kisah yang lain teman-teman sekalian, kisah Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah dari 4 madhab tadi, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i.
Mazhab yang keempat. Imam Ahmad rahimahullah di akhir hidup beliau ulama besar hadis. Di akhir hidup beliau pernah terlintas di benaknya untuk mendatangi sebuah kota di Irak. Kenapa ke sana nggak tahu. Pokoknya pengen ke sana gitu. Imam Ahmad pergi ke sana. Tiba di kota itu, tapi saya tidak temukan dalam riwayat ini kota apa yang dimaksud. Tiba di kota itu, Imam Ahmad tiba azan maghrib. Lihat masjid, ada satu masjid, masuk masjid itu sholat berjamaah. Orang nggak tahu dia, karena zaman dulu orang tidak ada foto, tidak tahu lihat bagaimana wajah siapa orang ini, nggak kenal. Habis sholat maghrib, Imam Ahmad duduk sedikit baca Al-Quran. Azan Isya dia ikut sholat. Selesai Isya, Imam Ahmad pergi ke pojok masjid, mau geletak tidur. Marbot masjidnya datang, dekatin. Wahai syekh, syekh ini dalam bahasa Arab 3 artinya. Bisa satu dari 3, bisa orang tua, syekh, bisa orang alim, bisa orang kaya. Jadi tidak selamanya kalau antum dipanggil di Saudi syekh dianggap orang alim gitu. Bisa saja orang tua gitu kan. Dipanggil, hai syekh, orang tua maksudnya. Ngapain anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya musafir, nggak kenal orang siapapun di kota ini. Besok pagi saya mau pergi, nggak ada tempat nginap, saya mau nginap di sini. Karena zaman dulu nggak ada penginapan kayak kita sekarang, banyak hotel segala gitu. Kata marbotnya nggak bisa, masjid nggak boleh tidur. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong keluar dari masjid. Orang ini nggak tahu kalau ini Imam Ahmad, kalau tahu mungkin diundang ke rumahnya. Tapi ini marbot, masya Allah, istiqamah ini gitu. Keluar dari masjid, ditutup pintu masjid sama dia. Imam Ahmad lihat orang yang sudah pergi, Imam Ahmad lihat ada teras masjid, tidur di teras masjid. Balik lagi marbotnya. Wahai syekh, ngapain sini? Musafir, mau tidur, nggak ada tempat nginap. Nggak bisa syekh. Teras pun nggak boleh, peraturan. Ini saya bilang tadi istiqomah luar biasa nih. Imam Ahmad bilang saya didorong-dorong ke jalanan. Waktu saya lagi didorong ke jalanan, ternyata masjid bersebelahan dengan kios penjual roti. Ada satu orang penjual roti di sebelah masjid. Lalu dia mengatakan, syekh, dipanggil Imam Ahmad, silakan ke tempat saya. Imam Ahmad pun datang. Dia bilang, saya punya rumah tidak jauh dari sini, ini kios saya, ada ruangan tempat tidur saya. Silakan anda pakai nginap, besok anda mau pulang silakan. Kata Imam Ahmad menceritakan tentang keadaan dia dengan penjual roti ini. Dia bilang ada satu perilaku penjual roti ini yang unik. Imam Ahmad tertarik dengan itu. Dia bilang, setiap kali orang ini pecahin telur, ngambil terigu, ngambil garam, itu sambil astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus lisannya nggak pernah berhenti nih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kecuali Imam Ahmad bilang saya ajak ngomong atau dia bertanya pada saya. Kalau berhenti istighfar lagi, selalu begitu. Kata Imam Ahmad, saya bertanya, sudah berapa lama kau amalkan nih? Orang itu bilang sudah lama, dari saya masih bujang. Kebetulan orang ini sudah tua seumur sama Imam Ahmad, sudah mendekati 60 tahun lebih gitu. Baik, dia bilang sudah lama, dari saya masih bujang. Kata Imam Ahmad, ma samaratu istighfarik, apa manfaatnya istighfarmu? Apa yang kau dapatkan dengan istighfar yang sebanyak ini? Kata dia, tidak ada apapun yang saya minta kepada Allah kecuali diijabah. Apa saja saya minta Allah kasih, tinggal satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta dipertemukan sama Imam Ahmad. Lah ya, kisah nyata. Imam Ahmad mengatakan, Allahu Akbar, istighfarmu lah yang membuat saya datang ke kota ini, tidak tahu kenapa. Istighfarmu yang membuat marbot masjid mendorong-dorong saya keluar masjid. Istighfarmu yang mendatangkan saya ke tempat ini, tempat praktekmu, ke rumahmu. Karena saya adalah Ahmad bin Hanbal. Saya adalah Ahmad ibn Hanbal. Bagaimana istighfar teman-teman sekalian mendatangkan rezeki yang luar biasa. Permintaan apapun didatangkan. Seorang alim ulama biasa didatangin, ini malah didatangkan sama Allah ke tempat orang ini karena istighfarnya. Dari memperbanyak istighfar manfaatnya sangat besar. Hadis Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang mulazamah selalu istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari masalahnya dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ikhwah sekalian, tahu siapa yang cerita dan siapa yang diceritakan? Nabi Muhammad SAW cerita kepada siapa? Abu Jahal. Ini bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan sahabat yang sudah beriman. Kisah tentang Isra Mi'raj yang tadi itu ringkasnya. Mungkin masih 10 kali lipat lebih panjang dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang panjang lebar tentang keadaan alam barzah dan seterusnya. Tapi ringkas cerita ikhwan. Abu Jahal langsung mengatakan, wahai Muhammad, kau mau ceritain gak orang Mekah kalau saya panggil mereka? Kata Nabi SAW, tentu saja. Ya, pertama kali Abu Jahal mau memanggil masyarakat Mekah mendengar dakwah Nabi SAW. Apa tujuannya? Tujuannya ternyata mengatakan, ya kata para ahli sejarah, dia ingin mempermalukan Nabi SAW. Dan dia bilang, ini cerita bohong. Dari mana ini?
ada kuda bersayap bisa terbang, Palestina perjalanan sebulan bolak-balik, mana bisa, nggak mungkin. Lalu Abu Jahal pun mengatakan kepada orang-orang Mekah, dalam beberapa athar dikatakan naik sebuah gunung namanya Gunung Abi Kubais, tempat mengiklankan informasi di Mekah. Kemudian dia naik dan di sebelahnya ada Nabi SAW. Orang-orang Mekah kalau lihat orang naik di Gunung Abi Kubais, semuanya pada ngumpul dan semuanya tahu ada informasi penting. Dan mereka tambah kaget karena di atas Gunung Abi Kubais ada Abu Jahal, raja mereka orang-orang kafir di Mekah, dan ada Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpercaya di Mekah, tokoh Quraisy, dan belum pernah dua-duanya ini bersatu sama-sama di tempat akan disampaikan informasi. Orang-orang kafir Mekah berkumpul karena Abu Jahal, para sahabat kumpul karena Nabi SAW. Apa yang terjadi, ikhwan? Abu Jahal mengatakan, silakan Abu Bakar, silakan Rasulullah, silakan Muhammad, sampaikan. Nabi SAW ceritain Isra Mi'raj, kejadiannya begini, semua panjang lebar sampai selesai. Apa yang terjadi, ikhwan? Orang-orang kafir dari orang Mekah tambah kafir. Ini gila nih, gak mungkin. Gimana caranya? Perjalanan Mekah Palestina sebulan ditempuh dalam satu malam pulang pergi? Gak mungkin. Itu satu bulan itu pergi ya, pulang pergi berarti 2 bulan. Itu tidak mungkin. Bagaimana caranya bisa? Gak mungkin. Ini gila, gak mungkin. Lalu sahabat-sahabat pun yang sudah beriman, itu mereka bimbang. Tapi ini Nabi, gak mungkin salah. Abu Jahal turun dari gunung Abi Kubais sambil ketawa mengatakan apa, ikhwan? Ya. Sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Sampai ke Darun Nadwa dia bilang kepada orang Quraisy, berita gembira wahai Quraisy, agamanya Muhammad sudah habis. Kata mereka, kenapa? Tuh lihat Muhammad di bawah gunung Abi Kubais dikerumunin orang. Dia berbuat cerita bohong. Ceritanya begini. Abu Jahal tidak sadar dengan hikmah Allah menceritakan Isra Mi'raj. Begini. Muhammad ceritain semua. Tinggal satu orang, kata Abu Jahal. Kalau satu orang ini kalian bisa rusak keyakinannya, maka agamanya Muhammad habis. Cari Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu lagi di kebun kurmanya di luar kota Mekah. Maka datang mereka semua. Termasuk ada beberapa sahabat Nabi yang waktu lihat Abu Jahal jalan rame-rame dan mendengar pembicaraan itu ikut. Mau dengar juga. Abu Bakar bilang apa nih? Orang lagi pada bimbang pada saat itu. Informasi yang tidak ada teknologi bisa sampai begitu luar biasanya gitu. Maka sampailah pada saat itu di depan kebun di depan kebun Abu Bakar. Abu Jahal bilang begini, wahai Abu Bakar, keluarlah. Abu Bakar keluar, lihat orang-orang pada ngumpul. Dan pertama kali orang-orang kafir Quraisy dengan tokoh-tokohnya semua berjalan dengan sahabat-sahabat. Tidak pernah terjadi. Langsung kata Abu Bakar, ada apa Abu Jahal? Abu Jahal bilang, temanmu Muhammad sudah gila. Masa dia cerita begini, cerita tentang Isra Mi'raj. Sedangkan dia ke Palestina saja perjalanan sebulan ditempuh semalam, tidak masuk di akal saya. Apalagi dia sholat bersama Nabi-Nabi, apalagi dia naik ke langit, ketemu Tuhannya, itu lebih saya nggak percaya. Apa kata Abu Bakar? Ada 2 riwayat. Riwayat yang sahih sebenarnya menyebutkan begini. Wahai Quraisy, kalau Muhammad ucapkan itu, pastikan jawaban dari saya, dia pasti benar. Nggak mungkin salah, gitu kan? Baik, sebentar kita azannya. Dia pasti benar. Lalu kemudian ya berkata dalam riwayat yang lain, ya riwayat Bukhari juga kata Abu Bakar, kalau hai Quraisy, kalau Muhammad ucapkan dia pasti benar. Dan ditambah lagi dengan perkataan, dia telah mengucapkan kepada saya hal-hal yang dia katakan datang dari langit, turun dari langit. Saya sudah yakini, apalagi kalau cuma sekedar dia naik, sama saja. Turun dengan naik sama saja, apa bedanya? Kalau dia turun dari langit saya percaya, apalagi kalau naik, gitu kan? Tapi ada sebuah athar yang luar biasa, ikhwan. Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, kalau di depan mata saya ada sebuah tembok warnanya putih terang, dan Abu Bakar mengatakan, tidak wahai Muhammad, tidak wahai Abu Bakar, itu hitam. Maka saya akan bohongkan mata saya dan saya katakan, oh iya, mata saya yang salah, hitam. Apa yang terjadi, ikhwah? Abu Jahal teredam kekufurannya pada saat itu. Gak bisa buat apa-apa. Ternyata Abu Bakar yang dia ingin rusak keyakinannya sudah mengatakan, kalau depan mata saya tembok putih terang, mata saya lihat putih. Muhammad bilang, enggak Abu Bakar, itu hitam. Oh iya, saya yang salah, hitam. Gitu. Jadi matanya pun dibohongkan. Ini luar biasa keyakinannya, gitu kan? Luar biasa kejujuran dengan Nabi SAW. Lalu Abu Bakar tahu ini ada masalah. Dia berkata kepada para sahabat, di mana Rasulullah SAW? Oh, Rasulullah di bawah gunung Abi Kubais, dikerumunin orang. Abu Bakar segera datang dari jauh teriak, ya Rasulullah, sengaja teriak-teriak gitu. Orang-orang pada balik semua. Seperti di masjid ini kalau ada yang panggil saya dari belakang, pasti antum bilang, loh ini ada yang panggil. Kita balik semua. Siapa orang itu? Jadi Abu Bakar sengaja, dan orang-orang dengar nih. Pada saat Abu Bakar sambil jalan mendekati Nabi SAW, beliau mengatakan, Abu Jahal telah cerita kepada saya. Lalu Abu Bakar menceritakan Isra Mi'raj lengkap. Jadi makin nyebar beritanya. Terus sampai depan Nabi SAW, lalu kata Abu Bakar apa? Benarkah ya Rasulullah?
Kata Nabi SAW dengan jelas, benar wahai Abu Bakar. Abu Bakar mengucapkan ikhwan dan akhwat kalimat yang kata ulama dengan kalimat ini Islam sampai kepada kita. Kalau dia tidak ucapkan, kita tidak kenal Islam sekarang. Dia bilang apa? Anda pasti benar. Depannya orang semua. Nggak mungkin salah. Pasti benar. Semua kekufuran jadi redam pada saat itu. Sahabat-sahabat yang sudah reda keyakinannya jadi kuat imannya. Lalu apa yang terjadi? Abu Bakar kuatkan lagi, sempurnakan, mengatakan apa? Wahai, dia katakan, ya Rasulullah, kami tahu di Mekah ini ada orang-orang yang sudah sering lihat Palestina, lihat Masjid Aqsa, tahu pintu gerbangnya Palestina, penulisnya Masjid Aqsa, tahu jalan-jalannya. Anda kan belum pernah, kami tahu Anda belum pernah. Kami datangkan orang-orang Quraisy, yang pernah tahu ke sana, termasuk Abu Bakar sendiri pernah ke Palestina, tahu kan itu. Ya Rasulullah, ceritakan buat kami. Lalu Abu Bakar sempat berkata kepada mereka, wahai Quraisy, Muhammad akan ceritakan tentang Palestina dan Masjid Aqsa. Kalau dia ucapkan seperti yang kalian tahu, berarti kalian harus meyakininya. Tapi kalau dia mengucapkan tidak seperti itu, maka kalian boleh membohonginya. Lalu Nabi SAW ceritain, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dibukakan oleh Allah Masjid Aqsa di hadapan mataku. Lalu aku ceritakan pintu gerbangnya, warnanya, jumlah tiang-tiangnya, jumlah jendelanya. Sampai mereka mengatakan, Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Nggak ada salahnya, semua diucapkan. Lalu Nabi SAW tutup, dan kita tutup dengan kisah ini ikhwah. Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, untuk meyakinkan lagi, kalau kalian ingin yakin tentang benar kejadian tersebut, sungguh waktu saya balik dari Mekah ke Palestina, ada kafilah kalian, ada beberapa ekor unta dan ada fulan, nama-nama orang Quraisy. Dan mereka sempat kehilangan unta di tengah jalan. Saya sempat bilang unta kalian di lembah sana. Mereka ke sana, mereka temukan unta tersebut. Dan unta yang paling depan, warna putih, di lehernya ada kain merah. 2 hari lagi sampai di Mekah. Orang-orang Quraisy 2 hari kemudian, ikhwah sekalian, ini penutupan kisah, mereka semua yang beriman dan kafir berkumpul di sebuah pintu namanya pintu Bani Syaibah, pintu gerbangnya Mekah. Situ mereka kumpul, dan ternyata betul sebelum duhur tiba, sebelum waktu duhur, sebelum teriknya matahari, datang kafilah tersebut, dan seperti yang Nabi SAW ceritakan, jumlah untahnya dan orang-orangnya serta unta paling depan warna putih, di lehernya ada kain merah. Lalu berkatalah orang-orang Quraisy, wahai kafilah, kalian dari mana? Mereka bilang, kami dari Palestina. Ya. Ayat Al-Quran jelas, Al-Ma'idah ayat 3. Allah bilang kekal, hari ini aku sempurnakan agama kalian. Kata ulama tafsir, nggak butuh ajaran tambahan. Nikmatku pada kalian akan memuncak loh, rezeki nikmat Allah berikan kalau cukupkan dengan itu. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Nggak usah pakai panduan agama lain. Jelas sekali ayatnya turun. Dan kata ulama, berarti ini menandakan Nabi SAW sudah menyampaikan semua amanah. Waktu turun ayat ini, Abu Bakar menangis radhiyallahu anhu. Sahabat semua gembira, saling berpelukan, selamat, agama kita sudah sempurna. Abu Bakar nangis terisak-isak. Sebagian sahabat datang mengatakannya, Abu Bakar, bukannya kau gembira? Kok malah sedih? Kata Abu Bakar, ketahuilah, kalau agama sudah sempurna, berarti yang membawa agama itu akan meninggal dunia. Udah akan kembali nih, karena tugasnya sudah selesai. Maka kata Nabi SAW, Abu Bakar benar. Nabi SAW meninggal teman-teman karena sudah menyampaikan semua ajaran. Murnikan itu saja. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Pasti masuk surga. Gitu. Kisah yang unik yang lain adalah surat Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Pernah Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang, habis. Ini bukan musim kemarau ini, habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua, yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi di sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah, begitu netes darah langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini nggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya. Dari hamba Allah Umar bin Khattab, gitu kan, kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepadamu, hai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Al-Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia.
Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Jadi luar biasa kisah-kisah mereka ini. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air sama, sama batu sama, sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit pasti dia yang sembuhkan. Para sahabat teman-teman sekalian, kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Lihat bagaimana kekuatan keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin Allah itu memang ada di langit sana. Allah itu Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat, Alim, maha mengetahui dan segalanya. Gitu kan? Maka Allah Azza wa Jalla tidak lemparkan sendal dari langit teman-teman sekalian. Tapi jawaban doa datang adalah dalam bentuk sinyal. Allah tiba-tiba nanti membuat ada orang yang kesian dengan dia dibelikan sendal, dia dapat duit bisa beli sendal, terjawab itu. Tapi kekuatan keyakinan mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Semuanya langsung berhubungan dengan langit, dengan Tuhannya. Langsung berhubungan dengan Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Tentang Umar radhiyallahu anhu zaman khilafahnya, beliau sempat keliling kota Madinah di malam hari. Kemudian beliau menemukan ada satu laki-laki Badui. Laki-laki Badui ini kebetulan lagi menancapkan tali kemahnya sambil mengikat kenangan tali untahnya, dan di dalam kemahnya ada suara rintihan perempuan yang sedang menangis. Maka Umar pun lewat dan berkata setelah memberikan salam, wahai laki-laki, hai rajul, bahasa Arabnya, wahai rajul, siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya orang musafir dari Badui padang pasir, lagi lewat malam, kemalaman saya lihat ada tanah kosong, saya tebar kemah saya mau nginap di sini. Kata Umar, suara siapa tuh rintihan dalam kemahmu? Dia bilang, sudahlah saudaraku, pergilah, tidak usah campurin itu. Kata Umar, mungkin saya bisa bantu. Kata orang itu suara istri saya yang mau melahirkan, ya, tapi tidak ada yang bantu. Saya nggak tahu bagaimana melahirkan perempuan, dan juga tidak ada wanita yang saya kenal di Madinah bisa minta bantuan, apalagi itu tengah malam. Dan sebagian ulama menukil kisah ini di tahun 23 Hijriah, tahun terakhir Umar radhiyallahu anhu hidup. Dan juga ya, pada saat itu tengah malam, di awal malam, dan itu sekitar jam 12 malam gitu kan, jam 11, jam 12 malam, yang orang waktu itu sudah tidur semua. Jadi ini Umar bin Khattab sedang mengontrol, mengawasi sendiri. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab lalu berkata kepadanya, maukah kau saya datangkan seorang wanita dari Madinah yang bisa membantu istrimu melahirkan? Dia bilang mau. Perlu jemaah tahu bahwasanya laki-laki Badui ini belum tahu kalau ini Umar bin Khattab, belum tahu kalau ini khalifah. Umar pun radhiyallahu anhu lalu pulang, dia tidak membangunkan ya, penasehat-penasehatnya atau mungkin dokter, tabib ya, kalau kita zaman dulu dikatakan ya dengan istilah tabib ya, atau orang yang bisa mengobatin, atau bidan mungkin perempuan yang bisa melahirkan. Tidak, dia pulang ke rumahnya, dia bangunkan istrinya. Yang waktu itu istrinya adalah Ummu Kalthum, anaknya Ali radhiyallahu anhu. Lalu berkata Umar bin Khattab, wahai cucunya Rasulullah, apakah kau mau mendapatkan pahala seorang wanita muslimah yang mau melahirkan malam hari nggak ada yang tolong? Ummu Kalthum radhiyallahu anha juga punya iman yang kuat, anaknya Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Dia tidak mengatakan, wahai Amir Mu'minin, carilah wanita Ansar yang bisa melahirkan. Tidak, dia mengatakan dengan jelas dan tegas, tentu saja saya ingin dapat pahalanya. Kata Umar, siapkanlah persiapan, perlengkapanmu untuk melahirkan dan ikut sama saya. Maka jalanlah pada malam itu, saudaraku sekalian, dua orang, raja muslim dan ratunya. Tidak ada pengawal, tidak ada yang dampingin, dan tidak ada media yang akan mengekspos itu. Karena yang sedang dibantu seorang Badui yang cuma lewat, besok pagi mau pergi lagi. Gak ada yang tahu, tengah malam nih. Ya, kita tahu sekarang banyak orang mau melakukan satu perbuatan, kegiatan, kena ada eksposnya. Kemudian bisa mengangkat namanya. Sama sekali enggak. Jalanlah keduanya, tiba di kemah orang Badui tersebut. Ringkas ceritanya, kata Umar bin Khattab kepada istrinya, masuklah ke kemah dan selesaikan tugasmu. Istrinya pun akhirnya membantu wanita tersebut melahirkan. Gak lama kemudian, sementara menunggu, tentu Umar bin Khattab ngobrol sama orang Badui ini, dan orang Badui belum tahu kalau Umar bin Khattab, ngobrol-ngobrol aja seperti biasa. Lalu kemudian terdengar suara bayi dari dalam, dan Ummu Kalthum, istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, berkata, ya Amir Mukminin, wahai pemimpin orang yang beriman, gitu kan? Jadi ini, hai raja, beritahukan kepada laki-laki di sebelahmu kalau istrinya sudah melahirkan normal. Begitu mendengarkan kalimat Amir Mukminin, si Badui tadi dari tempat duduknya turun ke tanah, ketakutan, lalu berkata, apakah anda Amir Mukminin Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan kepada dia, ala rizkika, tenang aja,
Dia bilang diulangi, apakah Anda Amir Mu'minin Umar bin Khattab? Kata Umar, iya, saya Amir Mu'minin Umar bin Khattab, dan yang membantu tadi melahirkan istrimu itu adalah Ummu Kalthum, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW. Maka orang ini pun menangis pada saat itu dan berkata, Maha suci Allah yang telah mengaruniakan saya nikmat yang tidak terhingga malam ini, karena saya telah didepani duduk oleh raja muslimin, dan istri saya telah dibantu melahirkan oleh ratu muslimin, dan anak saya disentuh pertama kali dengan kulit cucu Nabi SAW. Kita lihat bagaimana perilaku Umar bin Khattab yang luar biasa, gitu kan? Setiap perilakunya menjadi sebuah pelajaran. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam sebuah kisah sahih dikatakan Ali radhiyallahu anhu pernah membawa duit. Kemudian dia keluar untuk membeli makanan untuk anaknya. Pada saat tiba di pasar mau beli makanan, tiba-tiba ada seorang fakir miskin yang berkata, wahai ayahnya Hasan, saya udah 3 hari nggak makan, bisakah kamu bantu? Waktu itu Ali membawa kalau tidak salah 2 dirham, cukup untuk membeli makanan dia sekeluarga hari itu. Tapi orang miskin ini mengatakan dia sudah 3 hari nggak makan. Maka Ali pun kesian dan penuh keyakinan dikasihlah uang 2 dirham kepada fakir miskin tersebut. Lalu dia pulang ke rumahnya, Fatimah menanyakan, wahai Ali, mana makanannya tadi? Ya, uang yang kamu bawa. Kata Ali, tadi fakir miskin ada yang menahan saya di jalanan dan dia mengatakan 3 hari nggak makan. Kita tinggal hari ini aja belum makan, kemarin-kemarin sudah makan. Jadi saya rasa dia lebih perlu. Maka kata Fatimah, lalu apa yang kita mau makan hari ini? Kata Ali, tunggulah, coba saya ke rumah ayahmu, mungkin ayahmu Rasulullah SAW punya sesuatu. Pergilah Ali radhiyallahu anhu menuju ke rumah Nabi SAW. Karena keyakinannya dan ketulusannya tadi mengeluarkan infak untuk fakir miskin. Padahal untuk biaya makan hari itu, gitu kan, untuk keluarganya. Maka Allah SWT membalasnya dengan rezeki. Tiba-tiba saja dikatakan dalam riwayat ini atau dalam athar ini, Ali radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang dari Ansar membawa seekor unta yang sangat besar, berwarna merah. Jadi unta merah besar betina ini yang paling mahal harganya. Gemuk, Masya Allah, bagus untanya. Lalu orang itu berkata setelah memberikan salam kepada Ali, wahai ayahnya Hasan, apa kau ingin membeli unta saya? Ya, kata Ali, tentu saja, tapi saya nggak punya duit. Berapa kamu mau jual? Kata orang itu 20 dinar. Ya. Kata Ali, saya nggak punya duit. Kalau kamu mau nanti saya bayar. Kata orang itu, baik, silakan ambil. Kapan kamu punya duit baru bayar. Maka Ali pun mengambil unta tersebut lalu jalan. Baru beberapa langkah saja dia jalan, ada orang Ansar yang lain, gitu kan? Orang Madinah juga yang asli Madinah lewat dan melihat unta Ali, mengatakan, wahai ayah Hasan, apa kau ingin jual untamu? Kata Ali, tentu saja. Berapa kau ingin jual? Kata Ali, 40 dinar. Ya, 40 dinar. Maka orang itu pun tanpa nawar memberikan 40 dinar di tangan Ali, mengambil unta tadi. Sampai dalam kisahnya dikatakan Ali sempat mengejar pemilik unta dan memberikan 20 dinar cash di tangannya. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala seperti janjinya memberikan 10 kali lipat. Keluarkan 2 dirham, dapatnya 20 dirham dalam sekejap. Memang begitu. Tapi syaitan biasa menakut-nakutin manusia supaya tidak mau berinfak. Makanya dikatakan oleh Allah, syaitan itu menjanjikan untuk menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian untuk berbuat kejahatan atau kekikiran, perhitungan di jalan Allah Subhanahu wa taala. وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. Pemimpin Umar dan Abu Bakar ini, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah punya ijazah ekonomi dari Amerika. Tidak ada ijazah ya teknologinya atau mungkin apa sekarang ilmu yang kita anggap perlu, gitu kan, yang dianggap kalau tanpa itu berarti orang itu dianggap kampungan. Bukan itu tolak ukurnya. Berarti boleh kita pelajari, bukan tidak boleh. Tapi bukan itu tolak ukur. Tapi paham halal haramnya Allah nih. Pencipta langit dan bumi ini apa yang diinginkan olehnya itu yang diterapkan. Maka itu yang jadi tolak ukur menjadi pemimpin. Umar itu adalah orang yang tidak bisa membaca di zaman jahiliyah, gitu kan. Kemudian belajar membaca. Barulah bisa membaca
beberapa saat sebelum masuk Islam saja. Ya. Hanya waktu itu. Abu Bakar adalah seorang saudagar dan mereka memang tidak punya sekolah formal pada saat itu. Tapi bisa menjadi khalifah, menjadi raja, menjadi pemimpin. Waktu Umar mau meninggal sama juga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau meninggal, beliau menulis surat memanggil 6 orang yang tersisa dari 10 orang yang dia masuk surga. Ada Uthman, ada Ali, ada Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad. 6 orang ini kata Umar kumpul di sini. Sekarang saya mau sebelum saya meninggal kalian berenam bermusyawarah untuk mencari pemimpin pengganti saya karena kalian adalah orang-orang yang paling faham tentang hukum halal haramnya Allah dan bagi saya kalian adalah terbaiknya umat ini. Masuk ruangan ini, ditunjuk ruangan, satu ruangan, masuk di sini. Jangan pernah keluar dari sini kecuali sudah menunjuk salah satu di antara kalian menjadi pengganti saya kalau saya meninggal. Kalau tidak, saya tebas leher kalian semua. 6-6-nya nih. Dan kau hai Abdurrahman bin Auf, jadi pemimpin dalam majelis ini. Masuklah Abdurrahman dengan teman-temannya tadi, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan Sa'ad, masuk di dalam. Kita lihat nih apa yang terjadi dalam ruangan itu. Abdurrahman radhiyallahu anhu, kata para ulama sejarah menurut dari riwayat ini, sebenarnya Umar bin Khattab maunya yang jadi khalifah adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi dia tidak mau memberikan langsung isyarat, dia cuma mengatakan kau pemimpin majelis. Tapi Abdurrahman dengan kemuliaan dan keimanannya, apa yang dia bilang di majelis itu, Amir Mu'minin Umar bin Khattab telah menunjuk saya menjadi pemimpin atau dalam majelis ini pemimpin kalian untuk bermusyawarah. Dan saya mulai sekarang agar kalian tahu mengundurkan diri dari khilafah. Saya nggak mau. Saya sendiri nggak mau. Nolak. Padahal dia kandidat terkuat. Nggak mau. Karena dia tahu ada tanggung jawab hari kiamat. Ini nggak gampang, gitu kan? Dia tolak, tidak mau sama sekali. Kemudian dia bilang tinggal kalian berlima, silakan. Tahu ikhwah dan akhwat sekalian apa yang terjadi dengan 5 orang? 5 orang ini Uthman, Ali, Talha, Zubair dan Sa'ad saling memuji satu sama yang lain. Si Uthman mengatakan Ali lebih baik daripada saya. Buktinya Nabi pernah bersabda begini. Ali mengatakan Uthman lebih baik. Nabi SAW pernah bersabda begini. Lalu Talha mengatakan tentang Zubair. Zubair memuji si Talha. Sebaliknya Sa'ad disaling muji. Sudah terpuji nih, dipuji lagi temannya yang lain. Kayaknya dia lebih baik nih si Sa'ad. Sa'ad pernah Nabi SAW bersabda begini. Terus begitu. Berputarlah di antara 5 orang ini menyebutkan fadilah satu sama yang lain. Sampai setelah beberapa saat mereka kumpul, ternyata dari sekian banyak hadis Nabi SAW yang disebutkan tentang fadilah individu-individu yang 5 orang ini, dikerucutkan ternyata 2 orang yang lebih banyak hadisnya. Itulah Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan? Dan ternyata Uthman unggul 2 buah hadis dari Ali. Itu hadis tentang pasukan itu jesh. Usra ini pasukan yang pernah diutus oleh Nabi SAW dan Uthman bin Affan membiayai, gitu kan? Dan juga hadis tentang malunya malaikat kepada Uthman radhiyallahu anhum. Gitu. Maka semua sepakat 6 orang ini, ya 5 orang mereka mengatakan, hai Uthman kau tidak bisa menghindar, kau harus jadi khalifah sekarang. Baiklah, ditutup buka pintu, Umar tanya, apa yang terjadi? Mereka mengatakan sepakat 5 orang ini Uthman, dia lebih daripada kami fadilahnya, 2 buah hadis dari Ali dan Ali setelahnya datang, gitu kan? Maka Umar mengatakan alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian. 2 hari kemudian Umar bin Khattab meninggal dunia. Tapi kita lihat di sini, bagaimana Umar bin Khattab memilih 10 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang tersisa, yang terbaiknya umat ini, yang paling bertakwa sama Allah, yang paling takut dan paling tahu hukumnya Allah pencipta langit dan bumi. Itu tolok ukurnya tuh. Tolok ukurnya. Kalau kita sekarang bukan, yang paling paham hukumnya negeri Belanda, yang paling paham hukumnya negeri Inggris, atau Perancis, atau Jerman, dan seterusnya. Lupa bahwasanya itu mereka manusia biasa. Kenapa kita tinggalkan Tuhan, Allah, Rabbul Alamin, tiap hari baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Itu yang sedang kita sembah. Dan ini hukumnya dipahami oleh para ulama yang mesti jadi pemimpin manusia. Ini kita tinggalkan. Mestinya memang mereka-mereka lah yang dipilih. Ini mesti difahamin. Kemudian setelah Uthman bin Affan meninggal dunia, maka masyarakat Madinah mengingat majlis yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Ternyata dari 6 orang sahabat yang tersisa di surga itu, setelah Uthman adalah Ali yang terbaik. Maka Ali langsung dipilih oleh masyarakat Madinah dan tidak ada lagi musyawarah pada saat sudah selesai. Majlisnya waktu itu Umar bin Khattab yang bentuk, ternyata hai Ali, setelah Uthman kamu yang terbaik di antara sahabat. Kamu jadi khalifah. Selesai. Begitu cara tolok ukurnya. Umar bin Khattab memiliki anak yang bajunya sobek kemudian ditambal.
Pada saat ditambal baju tersebut, keesokan harinya robek lagi, ditambal lagi yang kedua kalinya, sampai terdiri baju tersebut dari beberapa kali tambalan. Teman-teman anak Umar ini mengolok-olok anak Umar. Anak Amir Mukminin bajunya sobek, anak Amir Mukminin bajunya ditambal. Sampai anak Umar bin Khattab ini menangis pulang dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, masih anak-anak, masih kecil. Teman-temanku mengolok-olok aku karena bajuku ditambal. Bisa gak ayah belikan aku baju?" Kata ayahnya, "Kalau sekarang," kata Umar radhiyallahu anhu, "kalau sekarang saya nggak punya uang oleh anakku untuk beli baju. Bayangkan untuk beli baju berapa dirham aja nggak pegang uang pada saat itu." Radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Tapi aku akan coba mengirim surat kepada penjaga Baitul Mal." Itu adalah surat oleh Umar bin Khattab kepada penjaga Baitul Mal waktu itu, dan dikatakan, "Saya meminta secara pribadi, bukan kebutuhan negara, agar Anda meminjamkan saya uang untuk membelikan baju buat anak saya yang akan saya bayar bulan depan di gaji nanti. Ada gajinya Umar bin Khattab, saya akan ambil gaji, di gaji saya dipotong." Lalu waktu sampai surat tersebut di tangan penjaga Baitul Mal, kita perhatikan di sini bagaimana penjaga Baitul Mal juga ini orang yang beriman. Dia membalas surat Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Amir Mukminin, kalau saya pinjamkan kepada Anda uang ini, apakah Anda punya jaminan masih bisa hidup sampai bulan depan sehingga Anda bisa membayarnya?" Perhatikan ini dialog antara atau surat antara seorang pemimpin yang menunjuk pegawainya, dan pegawai menulis seperti itu. Waktu tiba surat penjaga Baitul Mal kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab pun menangis sambil berkata kepada, atau dalam kalimatnya yang masyhur, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya orang-orang yang seperti ini." Lalu beliau berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, bersabarlah. Kalau ayahmu ini masih hidup sampai bulan depan dan menerima gaji, maka pasti saya akan memberikan kamu baju." Ini sebuah pelajaran yang besar dari Umar radhiyallahu anhu, dan kita lihat dari awal kisah tadi beberapa jam kita jelaskan, hampir semua yang berhubungan dengan beliau itu pelajaran demi pelajaran. Hidupnya dipenuhi dengan kisah-kisah yang luar biasa, yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran. Dan beliau sudah mendahului kita semua dengan kemuliaannya. 1400 tahun lebih sekarang Umar bin Khattab sudah meninggal, kita masih bisa terkesan, kita masih bisa terkesimak, kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian di zaman beliau, bahkan menjadi hukum-hukum fikih yang dilakukan oleh seluruh umat Islam. Sebagaimana tadi kita jelaskan dalam beberapa poin, bagaimana Umar bin Khattab menjadikan atau dijadikan keputusannya sebagai hukum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tegas dalam agama Allah ini. Tidak main-main kalau memang hal itu perlu ketegasan. Dalam sebuah kisah pernah ada seorang Yahudi dengan munafik. Yang munafik ini hutang dari orang Yahudi. Kemudian tiba masa si Yahudi menagih dari munafik bilang, "Gak ada uang kamu sama saya." Cekcoklah dua orang ini, lalu diambil kesimpulan kita berhukum aja. Waktu itu Nabi SAW masih hidup. Maka datanglah keduanya ke Nabi SAW. Nabi SAW melihat sesuai dengan data-data yang ada, Yahudi punya hak. Kata Nabi SAW, "Berikanlah haknya si Yahudi ini, karena memang kamu berutang sama dia, ada buktinya jelas." Ternyata keluar munafik ini tetap bilang, "Saya nggak mau bayar." Belum puas cari orang lain, dicarilah Abu Bakar. Ketemu Abu Bakar. Siapa setelah Nabi SAW? Abu Bakar, orang yang dianggap dimuliakan, datang ke sana. Memperlihatkan kasus kepada Abu Bakar, dipaparkan. Abu Bakar berhukum seperti hukum Nabi SAW, bahwasanya haknya Yahudi. Ternyata keluar dari rumah Abu Bakar, si munafik belum puas juga. "Saya belum mau bayar." Baik, Yahudi bilang, "Kalau begitu kita cari orang lain." "Kamu mau?" "Iya." "Siapa?" "Umar bin Khattab." Datang kepada Umar radhiyallahu anhu di rumahnya. Begitu datang ke rumahnya, Umar bin Khattab mengatakan, "Siapa kalian?" Satu mengatakan mengaku muslim tapi dia orang munafik. Di sini di riwayat tidak disebutkan namanya. Kemudian yang satu juga Yahudi. Lalu Umar bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Dia bilang, "Ini," Yahudi bilang, "ini si fulan utang dengan saya tapi nggak mau bayar, dia tidak mau akui." Lalu Umar pintar, Umar bertanya kepada mereka berdua, "Apakah kalian sudah pernah bertanya tentang masalah hukum ini sebelum datang ke sini?" Kata mereka berdua, "Sudah." Kata Umar, "Kepada siapa?" Mereka bilang, "Kami telah datang kepada Muhammad." Kata Umar, "Apa hukumnya?" Kata, "Muhammad memberikan hak kepada si Yahudi ini," kata si munafik. Karena alasan-alasan yang sudah dipaparkan.
Lalu kalian kemana lagi? Mereka berkata, kami sudah ke Abu Bakar. Apa hukumnya Abu Bakar? Sama saja dengan hukumnya Muhammad SAW. Lalu Umar berkata, untuk apa kalian datang kepada saya? Keduanya mengatakan, kami ingin berhukum. Umar bilang, baiklah, tunggu sebentar. Umar masuk ke dalam mengambil pedang. Kemudian mengejar keduanya, akan menebas keduanya. Dua-duanya lari dari rumahnya Umar. Lalu Umar berkata, apakah kalian sudah berhukum kepada Rasulullah SAW? Masih ragu? Datang ke Abu Bakar lalu masih ragu, lalu datang kepada saya minta hukum, ini hukum saya. Pedang ini, gitu kan. Jadi beliau Rasulullah tidak main-main dengan hukum, gitu kan. Kalau memang sudah saatnya, saatnya, gitu kan. Seperti itu gambarannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ayub 20 tahun ya, beliau diberikan nikmat segala macam, anaknya 12, laki-laki semua, istrinya cantik sempurna, dia gagah, raja, nabi dan kaya raya, gitu kan. 20 tahun nikmat hidupnya. Tahun 21 dia menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun, dia 30 tahun. 20 tahun nikmat, berarti umur Nabi Ayub berapa? 50 tahun, gitu kan. Waktu itu umurnya 30 tahun menikah, 20 tahun penuh dengan nikmat. Semua ada, anaknya 12, laki-laki semua kuat-kuat. Kebun kurmanya, peternakannya semua subur. Jadi raja, nabi dan orang terkaya di kaumnya. Sampai umur 50 tahun, istrinya 40 tahun. Setelah itu cobaannya Allah datang. Dalam 3 hari semuanya habis. 3 hari saja. Hari pertama di umur 51 tahunnya, Allah SWT datangkan penyakit kusta buat dia. Sehingga menular. Dan tidak ada orang yang berani dekat dengan dia sampai kaumnya tinggalkan. Semua yang tinggal cuma istrinya. Rumahnya pun yang bagus tadinya, terpaksa dia jual, diganti dengan gubuk biasa karena hari kedua Allah Subhanahu wa taala coba Nabi Ayub alaihissalam dengan mendatangkan hama dan badai, semua perkebunan kurmanya hancur, semua peternakan kambing, sapi, untanya mati. Hari kedua, ribuan ekor habis semua. Maka terpaksa untuk menghidupi dirinya dijual rumahnya, maka dia tinggal di gubuk biasa. Dari raja, nabi kaya raya, ditinggalkan oleh orang-orang yang sedang didakwain kaumnya, kemudian juga seluruh hartanya habis. Dan hari ketiga, Allah datangkan cobaan yang paling berat dalam hidup beliau, ya, alaihi salatu wassalam, itu 12 anak laki-lakinya mati satu hari. Semua mati seketika, tanpa sebab. 12 anak laki-laki sempurna, sehat, mati semua. Nabi Ayub alaihissalam tidak mengeluh satu kalimat pun. Tidak ada keluar mulutnya, ya Allah kenapa, nggak ada. Subhanallah, kita baru banjir sedikit sudah satu kampung semua tahu. Satu dunia tahu Indonesia banjir. Ini tidak mengeluh sedikit pun. Satu kalimat pun tidak diucapkan sama dia. Istrinya pun hidup sama dia sampai 18 tahun. Setelah 18 tahun istrinya bilang, wahai Nabi Allah, mintalah kepada Allah agar Allah ya tidak usah mengembalikan anak kita, nggak usah memberikan harta. Anda sembuh aja deh, biar Anda bisa berdakwah. Saya tetap sabar kok. Dalam kehidupan begini pun tidak apa-apa. Apa kata Nabi Ayub kepada istrinya? Berapa tahun dulu Allah coba kita? Kata istrinya berapa? 20 tahun. Berapa tahun sekarang? Berapa tahun dulu kita nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Berapa tahun sekarang Allah coba? 18 tahun. Kata Nabi Ayub, saya masih malu minta sama Allah. Tunggu. Setelah 20 tahun cobaannya, seimbang dengan nikmat yang Allah kasih, barulah Nabi Ayub mengatakan, Rabbi anni massaniyad dur, ya Allah engkau telah timpakan penyakit padaku. Lalu apa permintaannya? Nabi Ayub bilang, ya Allah berimbang nih 20 tahun sama 20 tahun? Tidak. Nabi Ayub mengatakan, wa anta arhamur rahimin, dan kau zat yang maha penyayang. Artinya, mau kau sembuhin silahkan, nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi kata ulama, karena Nabi Ayub di sini sabar sampai titik terakhir, klimaks ini yang saya katakan cobaannya, dan dia berdoa sampai sabar, sampai titik terakhir, yang terjadi adalah Allah kembalikan semua. فَقَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ دُرْ وَآتَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ. Ini jawabannya. Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hari kemarin menghilangkan 20 tahun semua nikmat yang ada padanya. Kesehatannya hilang, hartanya hilang, gitu kan, kebun dan peternakannya, anaknya semua mati. Allah kembalikan setelah 20 tahun dia bersabar, sama berimbang. 3 hari juga. Hari pertama Allah angkat penyakitnya. Langsung sembuh dari kusta. Gitu kan? Sembuh dan badannya kata ulama lebih sehat daripada dulu waktu dia masih sebelum dikena penyakit. Ya bahkan lebih muda 15 tahun. Kemudian hari kedua, karena kaumnya sudah tersebar beritanya Nabi Ayub sudah sembuh nih, gitu kan?
Hari kedua, semua kaumnya bawa hadiah. Ada yang bawa unta, ada yang bawa kambing, ada yang bawa sapi, ada yang kasih pohon kurma. Pokoknya dihibain. Hibah dari kaumnya ini, hibah ya, pemberian saja, itu double dari apa yang dia milikin dulu. Allah kasih tanpa bekerja nih, dibalas langsung. Menjadi lebih kaya 2 kali lipat daripada sebelumnya. Dan hari ketiga, Allah SWT beritakan berita gembira, istrinya hamil. Setiap tahun melahirkan anak kembar dan memiliki 24 anak laki-laki. Diambil 12 sama Allah, dikasih berapa? Double. Sabar, nikmatin prosesnya. Masa antum dikasih kesehatan sama Allah 365 hari setahun? Setelah setahun dicoba seminggu flu. Wallah, luar biasa keluhannya. Kalau mau bicara masalah keadilan, mestinya sakitnya berapa lama? Setahun juga. Mana baru seminggu sudah mengeluh? Semuanya orang tahu, diam, gak usah mengeluh. Allah SWT maha tahu. Ikhwas sekalian, kalau ada cobaan sedang datang dan antum sabarin, antum nikmatin, itu pahalanya gak bisa dihitung. Perhatikan ya, bukan tidak boleh berobat. Ikhtiar boleh, berobat boleh. Tapi kalau Allah belum datangkan kesembuhan, sabar. Terima saja, nikmatin prosesnya. Ada seorang dalam hadis Bukhari, wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini kena penyakit ayan. Setiap kali kambuh, saya tergeletak di jalanan, badan saya terbuka, minta kepada aurat saya terbuka, minta kepada Allah saya disembuhin." Apa jawaban Nabi? Pertama kata Nabi apa? Tawaran pertama, kalau kau sabar, biarin aja padamu itu, sambil kau ikhtiar berobat, kau pasti masuk surga. Tapi kalau kau mau, saya minta disembuhkan sama Allah bisa, tapi nggak ada jaminan surga. Apa kata wanita itu? Saya mau surga ya Rasulullah. Tapi minta kepada Allah agar kalau saya kambuh, tidak terbuka aurat saya. Maka Nabi SAW doakan. Tapi perhatikan garis bawahnya apa kata Nabi? Kalau kau sabar, kau masuk surga. Antum ini di Jakarta banyak perantau. Luar biasa, begitu sudah mulai punya penghasilan, mulai punya motor, mulai punya mobil, yang dipikirin hanya istrinya, atau perempuan mungkin akhwat hanya memikirkan suaminya, orang tuanya di kampung dilupain. Oh gampang, orang tua saya kan tidak pernah nuntut apa-apa. Emang orang tua nggak bakal nuntut. Orang tua yang baik itu tidak akan pernah mau nuntut, walaupun mungkin mereka nggak punya makanan di kampung sana, mereka nggak bakal telepon anaknya, nggak mau susahin. Tapi kitanya harus bisa pengertian. Ada syekh juga, seorang syekh di Jeddah, ini mungkin saya pernah ceritakan kisahnya, saya reviewkan kembali. Beliau lagi khutbah Jumat, dan kebetulan cuplikannya ada di HP saya, dikirim, sangat luar biasa, suaranya Masya Allah, bagus sekali kalau dia mengaji. Sampai masjidnya itu selalu penuh gara-gara suaranya. Dan memang dia juga kalau ceramah Masya Allah bagus. Banyak cuplikan ceramah dia, diantaranya dia cerita, dia bilang saya lagi sholat, kemudian di rakaat kedua Jumat, tiba-tiba ada keributan di tengah-tengah saf di masjid. Habis selesai salam, saya lalu tanya, ada apa? Pakai mic. Mereka mengatakan, Syekh, ada satu orang tadi jatuh di sujud di rakaat kedua, di sujud pertama di rakaat kedua. Kata Syekhnya, baik, berikan dia nafas, jangan didesak, dan bawa ke rumah sakit terdekat cepat. Lalu kemudian orang-orang pun membawa ke rumah sakit. Lalu dokter mengatakan orang ini sudah meninggal kurang lebih ya setengah jam yang lalu, tepatnya pada saat dia lagi sujud tadi. Maka Syekh ini mengatakan, saya pun kagum, orang ini mati di hari Jumat lagi sujud, gitu kan? Mati hari Jumat ini ada hadis sahih menjelaskan kalau dia akan selamat dari fitnah kubur, gitu kan? Gak ditanya lagi oleh malaikat siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kita pun gak ada fitnah kubur. Dan juga dia meninggal dalam keadaan sujud. Orang tahu ini adalah husnul khatimah, kebaikan insya Allah, gitu kan? Maka Syekh ini mengatakan, saya tanya adiknya yang datang jemput jenazah kakaknya. Dia bilang, ini kakak kamu datang khusus ke masjid saya karena mau ikut sholat dengan saya, dan saya merasa saya juga harus menghormati dia, izinkan saya memandikan, kata syekhnya. Kata adiknya, silahkan ya, karena ini laki-laki, maka dikatakan silahkan. Maka syekhnya pun memandikan. Kata syekhnya, di malam azza, di malam takziah pertama, saya lalu mengatakan, saya ingin tanya, setelah menyambut tamu segala yang datang, dia tanya sama adiknya, apa sih perbuatan kakak kamu ini sampai Allah tutup dengan kebaikan seperti ini? Kata adiknya, Syekh, kami punya seorang ibu yang tua. Kami punya seorang ibu yang tua. Kami sudah meninggal. Dan ibu kami ini, kami selalu berbakti. Semua kami anaknya, 6 orang berbakti semua. Tapi kakak saya ini punya ciri khas tersendiri. Dia kalau datang, selalu dia yang paling pertama datang ke rumah ibu kami. Selalu kalau kami datang, kami temukan sudah ada. Kemudian dia yang selalu menyisirkan rambutnya, dia selalu yang menyiapkan samponya, sabunnya, bajunya ditata rapi. Padahal laki-laki, diurus semua. Ibu itu, padahal ibu ini tinggal rumah sendiri, anak-anaknya sudah rumah tangga juga.
Tapi tiap hari mereka lakukan itu. Dan kami selalu didahului oleh dia. Sampai hal kecil, sampo dan sabun pun selalu saya dibelikan sama dia. Dari hal-hal kecil, sisirnya patah sedikit dibelikan yang baru. Selalu rambutnya disisirkan, pakaiannya dirapikan, dia urus benar. Kata syekhnya, pantas Allah tutup dia dengan kebaikan. Pantas Allah tutup dia dengan kebaikan. Teman-teman, jangan sia-siakan waktu. Kalau orang tua masih hidup bakti, sedangkan sudah meninggal saja, kita masih bisa berbakti dengan mereka, dengan mendoakan, dengan bersedekah buat mereka, dengan haji dan umrah. Ya, kita lakukan apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW, ya kan? Menyambung hubungan dengan orang-orang terdekat, sebagaimana Nabi SAW sudah menekankan kepada kita semua, kalau kedudukan ibu itu diganti setelah meninggal dengan khalah. Khalah itu saudarinya ibu, gitu kan? Dan yang mengganti posisi ayah adalah ammah. Ammah itu paman, gitu kan? Jadi ulama coba memberikan tingkatannya. Orang yang paling layak dibakti setelah orang tua kita meninggal adalah saudarinya ibu, yang dikenal dengan khala. Ini bersamaan derajatnya dengan saudara laki-lakinya ayah. Kemudian datang setelahnya saudara laki-laki ibu bersamaan dengan saudari perempuan ayah. Jadi ini level-level yang semestinya harus kita jaga. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil Khala itu saudarinya ibu, seperti posisinya ibu itu sendiri. Seseorang datang kepada Hasan Basri rahimahullah lalu berkata, saya memiliki seorang ayah. Ayah saya sudah sangat tua, terbaring di ranjang, stroke, satu badan semua nggak bisa bergerak. Sampai akhirnya, buang air besar, buang air kecil di atas ranjangnya. Dan saya menampung dengan kedua telapak tangan saya, kencingnya, buang air besarnya. Kemudian saya mencuci tangan saya tanpa merasa jijik sedikit pun. Saya sudah melakukan itu selama 10 tahun. Pertanyaannya, apakah saya sudah membalas jasa ayah saya? Maka jawaban Hasan rahimahullah, belum sama sekali. Sama sekali belum. Lalu kata orang itu, saya bersihkan kotoran ayah saya, tidak merasa jijik setiap hari selama 10 tahun. Lalu anda bilang saya belum membalas kebaikan ayah saya? Kata Hasan Basri, belum. Karena dulu waktu kamu masih kecil, kalau ayahmu membersihkan kotoranmu, dia berharap dan terus berdoa kepada Allah agar kamu menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang yang sukses. Kalau kamu sekarang melakukannya, kamu hanya melakukannya karena merasa itu adalah sebuah perintah, dan akhirnya kamu berharap kapan dia meninggal dan berhenti tugasmu itu. Berbeda niat antara orang tua dengan anak. Orang tua memiliki rasa sayang yang luar biasa kepada anaknya, dan tidak bisa dibandingkan dengan sayang anak kepada orang tuanya. Orang tua kalau marah dengan anaknya, marahnya karena sayang. Tapi kalau anak marah dengan orang tua, bisa saja karena haknya atau karena keinginannya belum dipenuhi, bukan justru karena orang tuanya salah. Seperti itulah kurang lebih. Dan berapa banyak kasus-kasus orang yang menjadikan orang tuanya sebagai pintu surga. Ingat teman-teman sekalian, seorang ulama salaf pernah berkata waktu ayahnya meninggal, ibunya meninggal dunia, maka dia menangis. Seorang alim ulama, lalu ditanya, kenapa anda menangis? Bukankah orang itu tidak boleh nangis terisak-isak seperti ini pada saat ada orang yang meninggal? Dia bilang, saya bukan menangis karena orang tua saya ini, ya, karena diahnya secara pribadi, bukan karena diahnya. Karena selama dia hidup saya berbakti, alhamdulillah. Tapi saya menangis karena dengan matinya ibu saya berarti setengah pintu surga sudah tertutup buat saya. Tinggal ayah saya satu ini, dan ini saya harus jaga, dan ini setengah pintunya. Dan betapa ruginya orang yang sudah meninggal kedua orang tuanya sementara mereka tidak berbakti padanya. Teman-teman renungi, berapa banyak orang di antara anda yang orang tuanya masih hidup, alhamdulillah, cuma kebetulan beda kampung, beda kota, tinggal telepon, tinggal kirimin hadiah, pakaian, makanan, tidak ada susahnya. Tapi subhanallah kita tidak lakukan. Kita lakukan kepada teman-teman kita, malah kita lakukan kepada orang-orang yang kita senangi, yang mungkin tetangga, mungkin sahabat dekat, mungkin orang-orang ini hanya sekedar memberikan peluang-peluang kecil dari urusan dunia, dan kita lupakan kepada orang tua kita. Ini satu hal yang luar biasa yang harus kita perbaiki. Seorang anak muda di Jeddah sempat tervonis di pengadilan, akan divonis di pengadilan karena banyak indikasi, bukti-bukti kalau dia berbuat salah, padahal dia terzalimi. Maka dia menelpon kepada seorang syekh yang saya kebetulan dengar ceramahnya, disampaikan tentang kisah ini. Dia bilang, saya pun telepon syekh, dan saya berkata, syekh, saya 1 jam lagi ini akan divonis di penjara 10 tahun. Ini luar biasa, dan saya tidak punya bukti. Saya harus melakukan apa nih? Kata syekhnya, kamu masih punya orang tua yang hidup gak?
Dia bilang masih ada ibu saya. Kalau ayah saya sudah meninggal. Dia bilang sekarang kamu mumpung masih ada waktu 1 jam keluar dari pengadilan itu, dikasih kesempatan keluar. Kemudian cari rumah makan yang terbaik yang kamu lewatin, belikan makanan yang terbaik, bawa ke rumah ibumu dan ajak makan siang ibumu. Kata anak muda itu, Syekh, saya sedang akan divonis di penjara. Mana ada waktu saya duduk makan dengan ibu saya. Dia bilang, coba lakukan. Niatkan murni, tulus, karena ingin bakti dengan orang tua. Maka anak muda ini pun melakukannya. Setengah jam kemudian kata Syekhnya, dia telepon saya sambil bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Syekh, jazakallahu khair. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Saya baru ditelepon oleh pengadilan kalau saya tidak jadi divonis dan ternyata ada orang lain ya yang melaporkan orang yang telah menuduh saya ini dengan kejahatan dan banyak buktinya, ternyata terbongkar semua, dia berdusta. Setengah jam saja. Kata Syekhnya, kira-kira menurut kamu apa sebabnya? Dia bilang, Syekh, demi Allah, semenjak saya masuk ke rumah ibu saya dan saya bawakan makanan, ibu saya sambil menangis gembira karena saya berikan makanan. Kemudian dia bilang, mendoakan saya, nak, semoga urusanmu mudah. Padahal ibu saya nggak tahu masalah saya. Semoga urusan mudah, semoga kau panjang umur, semoga kau begini. Selama setengah jam saya didoain terus sama ibu saya. Dan saya merasa doa ibu saya lah yang membuat akhirnya saya selamat. Kata Syekhnya, begitulah orang berbakti dengan orang tua. Jangan disia-siakan teman-teman sekalian.